Hai Sobat VSID, hari ini kita akan belajar bagaimana melakukan konfigurasi dan implementasi IoT di Azure. Dasar banget, tetapi di sini Azure sudah memiliki satu full set kategori khusus untuk IoT yang namanya Internet of Things. Jadi kita cukup klik Internet of Things dan di sini ada berbagai macam layanan yang related dengan IoT. Mulai dari IoT Hub, Digital Twin, Time Series, dan sebagainya. Dan di sini kita akan mencoba mengeksplorasi yang paling dasar dan yang paling utama, yaitu IoT Hub. Mari kita mulai. Sama halnya dengan konsep hub yang mungkin ada di komputer rekan-rekan, IoT Hub juga bertujuan untuk menghubungkan dan memperpanjang atau mengekspansi sebuah port tertentu. Kalau di USB Hub artinya memperpanjang USB, jadi rekan-rekan bisa memiliki banyak konektivitas USB kemudian dihubungkan komputer, maka IoT Hub di sini adalah berhubungan terkait dengan IoT device sehingga bisa terhubung ke suatu perangkat yang kita sebut dengan cloud. Di sini saya membuat sebuah IoT Hub services, ya. Saya akan letakkan lokasinya dekat dengan kita dan kita beri nama saya sudah memberi namanya dan kemudian kita bisa melakukan review and create langsung atau kita bisa mengkonfigurasi lebih lanjut seperti apakah networkingnya basisnya public atau private. Kemudian apa saja yang harus kita pilih di sini. Di sini salah satu hal yang penting adalah memilih tier standar atau free. Sebenarnya ada tier yang lain yang basic, tapi saya ingin katakan terlebih dahulu. Kalau kita bicara free, maka rekan-rekan bisa melihat berbagai kemampuannya. Di sini free itu memiliki setidaknya 8.000 pesan, 8.000 transaksi yang dikirimkan oleh IoT device. Kemudian jangan lupa juga connected IoT ini dibatasi sampai 500 device. Jadi kalau rekan-rekan punya IoT device hanya 500 device dengan traffic kurang dari 8.000 bisa gunakan free tier. Kalau enggak ya bisa menuju basic tier atau standard tiers. Ini karena kita hanya menggunakan uji coba, kita akan menggunakan free tier. Di sini juga ada advanced setting, kemampuan untuk melakukan scaling, ya, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain seperti mengaktifkan preview mode, ya. Preview mode ini digunakan untuk uji coba sebelum dia dilakukan untuk berkomunikasi dengan IoT device yang lain. Kita masukkan off. Kemudian ini standar dari resource group atau Azure Management untuk mengeset tags. Dan kita bisa langsung review and create di sini. Ya. Saya menggunakan versi yang free dan saya klik create. Prosesnya sangat mudah untuk membuat IoT Hub. Kita tunggu beberapa saat dan kita lanjutkan lagi. Ya, IoT Hub workshop saya sudah jadi di sini, rekan-rekan bisa melihat dan di sini statusnya aktif, artinya sudah siap dipakai. Ada dua cara untuk melakukan konektivitas antara IoT Hub dengan device IoT. Ya, device IoT ini bisa device IoT yang berupa IoT Dev Kit sesungguhnya atau simulator. Di sini kita akan menggunakan simulators. Dan kita bisa menambahkannya dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah kita tambahkan ya digital twin atau kita sebut dengan replika. Jadi kita register dulu device-nya ya. Setelah itu, setelah kita meregister device-nya, kemudian kita konfigurasikan device-nya di level IoT device-nya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan IoT Hub Device Provisioning Services. Ini dipakai kalau misalnya kita memiliki ribuan atau jutaan ya, atau ratusan ya, mungkin puluhan juga boleh IoT device yang hendak kita konfigurasikan. Daripada satu-satu kan capek, bisa pakai IoT Hub Device Provisioning Service. Tapi di workshop ini kita nggak fokus ke itu dulu, kita akan fokus ke yang level sederhana, yaitu menambahkan device dan mengkoneksikannya ke emulators. Yuk. Di sini saya menambahkan sebuah device. Caranya kita bisa menambahkan sebuah device dengan memilih IoT device di bagian Explorer. Kemudian kita klik New. Di sini kita bisa memberikan ID device dan informasi yang lain. Ya, saya akan isikan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah device namanya P Simulator Dev 1. Ya, nanti rekan-rekan bisa menambahkan ID-nya Dev 2, Dev 3 dan seterusnya.
Kemudian di sini saya akan menggenerate key, maka nanti akan memiliki primary key dan secondary key. Ini digunakan untuk mengakses IoT Hub, jadi terhubung dan IoT Hub itu tidak sembarangan. Device-nya harus memiliki key dan juga device-nya tersebut harus terdaftar. Makanya di sini saya klik enable untuk mendaftarkan diri. Selain itu ada skenario yang menarik, yaitu skenario yang disebut dengan parent device. Skenario parent device ini seperti apa? Skenario parent device pada dasarnya adalah sebuah IoT Hub bisa memiliki sebuah parent. Pada saat kita memilih sebuah parent device, maka IoT device yang child itu tidak bisa kita akses langsung. Kita hanya bisa akses parentnya saja. Jadi bisa dibuat sebuah hierarki. Contohnya misalnya pada saat kita bicara IoT device di perumahan. Setiap rumah memiliki sub IoT device, maka itu bisa kita gunakan konsep parent dan child. Oke, kita save di sini. Kita akan save terlebih dahulu. Dan akan di-create sebuah device, ya. Kita bisa lihat di sini setelah saya refresh keluar sebuah device status enabled dan saya bisa klik device ID tersebut. Dan setelah saya klik apa yang saya peroleh, saya akan memperoleh informasi, banyak sekali informasi, dan informasi ini bisa kita gunakan untuk terhubung dengan IoT device-nya. Jadi IoT device-nya harus kita konfigurasi juga. Oke, di sini saya sudah memiliki connection string. Saya cukup copy connection stringnya, ya. Connection string sengaja ditutup untuk kerahasiaan, dan kemudian kita bisa pindahkan ke simulators yang tersedia. Azure sudah membuat dua simulators. Pertama simulators Raspberry Pi yang sekali digunakan, yang mungkin rekan-rekan sudah terbiasa menggunakannya, atau MX Chip IoT Dev Kit Simulators, ya. Ini all-in-one chip yang membantu kita untuk memperoleh berbagai macam informasi, sensor seperti kelembaban udara, suhu, ya, accelerometer dan sebagainya. Jadi udah all-in-one chip, jadi kita bisa memilih itu. Saya akan menggunakan yang umum, yaitu simulators Raspberry. Yang saya lakukan, saya cukup mengubahnya di bagian ini. Ya, di sini ada connection string, saya ubah. Oke, saya ubah. Kira-kira tampilannya seperti ini kalau rekan-rekan bisa lihat, ya. Maka akan ada connection string di sana. Kemudian kita bisa mencobanya dengan mengklik run. Kalau kita berhasil, maka akan keluar message send to Azure IoT Hub. Dan di sini juga LED menyala, ya. Artinya berhasil mengirim suhu di sini, ya. Oke. Setelah IoT device berhasil mengirim pesannya ke IoT Hub, maka kita ingin tahu dong informasi mengenai pesan tersebut. Ada dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, kita cukup melihat di sini, ya, ada IoT Hub usage, ya. Di sini terlihat berapa pesan yang dikirimkan, berapa IoT device yang tersambung, dan berapa data, ya, yang dikirimkan secara total dalam satuan waktu. Pada saat kita bicara IoT device, tentu saja kita tidak bicara data satu persatu, tetapi kita bicara sebuah tren tertentu. Sebagai contoh misalnya kalau saya hendak mengidentifikasi kemiringan sebuah pohon, apakah pohon tersebut akan jatuh atau tidak, maka saya melihat trennya, tidak melihat setiap detiknya pohon itu kemiringannya berapa. Dan disitulah kita membutuhkan yang kita sebut dengan time series. Kita akan bahas itu di video selanjutnya. Tapi untuk saat ini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan IoT Hub dan menghubungkannya ke device. Sampai jumpa di video selanjutnya.